Assalamualaikum, welcome to my channel. Welcome to Dok Farid channel with me, Dr. Farid or Apoteker Farid. Tetap stay tune for first. Hai Webers, kali ini tuh banyak yang tanya ya, kenapa buat konten video nggak di tempat praktek? Gue bodo amat. Itu jawabannya nggak mungkin. Terus ditanya, yang rapi dong, kan lu dokter. Terus urusannya sama lu apaan? Hah? Terus dibilang rambutnya panjang kayak cewek. Hello, bitches. Masalah buat lo, hah? Kan yang penting pada saat kerja kita rapi, ya kan? Terus habis itu kita mengayomi masyarakat sama sesuai dengan SOP. Udah ya netizen, jangan pernah julid, oke? Dukung aja channel gue, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen bila perlu tapi. Apalagi body shaming. No. Jadi buat semuanya jangan pernah mengjudgment orang karena menggunakan moisturizer atau skincare, ya kan? Itu merupakan bentuk upaya untuk melakukan perawatan tubuh untuk semakin baik, ya kan? Jadi untuk kalian yang menggunakan kosmetik jangan pernah malu, jangan pernah untuk menyembunyikan. Ya udah, itu tuh udah alami. Oke, bertepatan kali ini tuh gue pengen bahas sedikit tentang kosmetik, sebab banyak yang kadang-kadang mulut netizen yang terutama di mulut-mulut yang ya kurang open minded lah ya, itu menganggap kosmetik itu identik dengan perempuan, tapi nyatanya dia nggak sadar gitu. Netizen yang budiman, yang suka julid, ya kan, yang suka komen negatif, yang suka hate speech, ya kan, itu dia nggak sadar kok semua kosmetik itu di lingkungan dia juga. Nanti kalau ada cowok atau lelaki ya yang gunakan kosmetik, misalkan moisturizer atau sunscreen, ya kan, atau enggak yang gunain serum, ya kan, nanti dibilang apaan sih lu, najis lu. Ingat, di dunia farmasi itu kosmetik itu apa sih? Itu segala sesuatu yang berhubungan untuk perawatan tubuh, memperindah tubuh, untuk maintenance tubuh, ya kan? Baik tubuh itu luas, baik dari muka, badan, ataupun yang lain, oke? Jadi, kalau ada orang yang gunakan kosmetik, baik itu lelaki atau perempuan, jangan pernah komen negatif, apalagi hate speech. Jadi ketika kalian menggunakan suatu kosmetik itu usahakan jangan pernah berganti-ganti sesuka hati, jangan pernah. Karena apa? Karena kosmetik itu mengandung ingredient atau kandungan yang berbeda-beda. Jadi yang ditakutkan apa? Ingredient yang berbeda-beda pasti itu akan menimbulkan efek atau respon tubuh itu pada saat penggunaan itu juga berbeda. Jadi hati-hati buat kalian yang menggunakan kosmetik, terutama moisturizer ke wajah, itu bisa menimbulkan efek yang banyak. Misalkan ada beruntusan atau akne yang muncul atau enggak kemerahan, itu wajib diperhatikan. Jadi buat kalian yang menggunakan kosmetik itu harus tetap maintenance. Jadi maintenance-nya itu tetap continue dan dengan produk yang sama. Bukan berarti itu tidak boleh berganti merek, tidak. Cuman itu untuk menjaga kestabilan respon tubuh.
Nah, meskipun kosmetik itu merupakan sediaan farmasi yang bentuknya topikal, ya dioles atau digunakan tidak secara oral, itu tapi tetap berhati-hati. Sebab kenapa? Jadi kalau misalkan setiap tubuh itu mempunyai respon yang berbeda-beda tadi, ya kan? Nanti kalau misalkan nih boleh berganti kosmetiknya, masa itu kosmetik itu pasti mempunyai titik jenuh nih respon tubuhnya. Jadi biasanya itu ada sebagian kosmetik atau kosmetik itu akan menimbulkan efek di kemudian harinya. Oh my God! Jadi perlunya untuk istiqomah dalam penggunaan kosmetik. Kenapa? Sebab penggunaan kosmetik itu tidak didasari karena untuk tren aja, tapi itu sesuai dengan respon tubuh atau sesuai dengan condition daripada kulit kalian semuanya, gitu. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Buat kalian yang melakukan skin treatment itu juga harus diperhatikan, ya kan, di mana tempatnya, siapa medisnya, ya kan, siapa dokternya, ya kan, itu sangat diperhatikan karena kenapa? Skin treatment itu mempengaruhi hasil, ya, mempengaruhi hasil. Nah, setiap pasien itu mempunyai condition yang berbeda-beda, jadi melakukan treatment pun juga berbeda-beda. Lantas itu jangan menggunakan tren tertentu itu langsung aku ikutlah gitu kan. Itu jangan pernah. Kalian juga harus pandai. Kalian juga harus cerdas. Jadi memilih skin treatment itu jangan pernah samakan dengan orang lain. Oleh sebab itu, sebelum melakukan skin treatment, kalian wajib berkonsultasi dengan dokternya. Dan kemudian nanti pada saat selepas treatment pasti ada penunjangnya nih gitu kan. Misalkan pemakaian krim, ya kan, pemakaian sunscreen, pemakaian body lotion, ya kan, SPF berapa. Itu nanti akan dijelaskan oleh PAMD atau apoteker yang ada di klinik, ya kan. Jadi kalau misalkan itu jangan lupa, makanya kalau misalkan melakukan skin treatment itu usahakan kenali dulu tipe skin kalian, kemudian apa problem kalian, kemudian apa aja produk-produk yang sudah pernah digunakan sama kalian, itu menjadi patokan juga. Okay. Oh ya, buat kalian juga kalau misalkan membeli sesuatu atau membeli produk-produk kosmetik itu harus mengenali dulu diri kalian, yaitu termasuk untuk tipe skin kalian apa, peruntuk kosmetiknya apa, itu kenali dulu ya, ingredientnya itu apa. Yang paling penting itu kosmetik tersebut itu emang legal, jadi ada legalitas tersendiri, jadi itu keamanan mutu itu sudah terjamin, ada label BPOM-nya, ya kan, kemudian terdaftar di Kemenkes, itu penting sangat. Biasanya ada label halal. Jadi kalian kalau memilih suatu produk kosmetik itu jangan lupa itu diperhatikan. I remember the way you glanced. Jangan pernah menyamakan condition daripada skin kalian itu dengan orang lain. Jadi setiap orang mempunyai tipe skin yang berbeda-beda. Ada yang kering, ada yang berminyak atau oily, ya kan. Ada yang normal, ya kan. Itu sangat diperhatikan, soalnya itu atas perlakuan setiap skin itu, tipe skinnya itu berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya kalian itu harus diperiksakan kembali ke dokter estetik atau dokter kulit, ya. Jadi kalian nggak boleh self diagnose di sini. Jadi ini ada praktisi medis yang harus diperankan. Jadi kalian harus datang ke dokter estetik atau spesialis kulit. Jika kalian sudah tahu nih tipe skin kalian, kalian berhak kok untuk menentukan juga mau kosmetik yang mana, ya kan. Tipe misalkan berjerawat, ya kan, berjeragat itu apa ya? Berjeragat itu misalkan bopeng, ya kan, kalau di Indonesia itu kenali dulu. Jadi kalian berhak untuk menentukan kosmetik atau jenis kosmetik yang akan digunakan atau kalian beli untuk sehari-hari. Jadi di sini itu dengan mengenali tipe skin kalian sendiri itu akan menentukan jangka panjangnya nanti, ya kan. Itu nanti insya Allah akan menentukan kesesuaian kosmetik yang kalian gunakan.
Jadi di sini ya penggunaan kosmetik itu bukan menentukan seberapa feminim mereka, seberapa maskulin mereka, itu tidak menentukan itu. Kosmetik di sini itu merupakan produk atau sediaan farmasi yang dapat digunakan untuk menjaga, merawat, ya kan, untuk menyembuhkan juga, ya kan, untuk mempertahankan lah ya apa yang diberikan sama Tuhan. Oke. Menjadi masyarakat yang cerdas itu penting, wajib pandai dalam memilih sesuatu, dalam memutuskan sesuatu ya, membeli kosmetik maupun melakukan treatment ya. Itu jangan lupa kalau misalkan kenali tipe skinnya, siapa praktisinya itu kenali. Ketika membeli kosmetik, jangan lupa perhatikan juga nih ingredientnya atau komposisinya, ya, manfaatnya, ya kan, keterangannya di situ itu wajib dibaca, expired date-nya, ya kan, itu tuh wajib dibaca. Yang terpenting itu terdaftar. Dan yang terpenting juga itu jangan lupa kalian harus konsultasi dulu dengan dokter atau spesialis. Kemudian harus berkonsultasi juga dengan PAMDI atau dokter farmasi atau apoteker untuk melakukan penunjang medisnya. Jadi menggunakan kosmetik tetap aman dan terjamin.